Masih jauh kok? Awi mati. Halo, beta Punama Rian Mandaru. Nah, katong semua ini dalam ritual kenduri kematian yang diadakan suku Kemak Sabaria. Kalau bagi-bagi hewan ternak yang sudah dipotong ini gampang sah, soalnya ada orang yang protes. Tapi kalau bagi-bagi ternak yang masih hidup, butuh debat dan diskusi yang panjang toh. Masing-masing suku merasa berhak mendapat bagian ternak yang besar, dan ini butuh para orang tua untuk kasih jalan tengah. Kaum laki-laki dapat jatah untuk angkut ini ternak dong. Kalau dapat yang cici anak baik, tapi kalau dapat yang besar, beta pun karinget malele. Masih jauh kok? Awi mati. Mati subeta. Setelah semua dibagi-bagi rata, sekarang saatnya bagian hias babi. Ada 3 suku yang diharuskan menghias babi, yang kemudian diserahkan untuk tuan rumah sebagai pendamping para arwah leluhur yang akan dihantarkan ke surga, yaitu adalah suku Raegio, Atbatu, dan Hatubesi. Yang ini adalah suku Raegio. Sebetulnya yang dihias adalah keranda atau kerungan babi, karena ini merupakan persembahan terakhir untuk para leluhur, maka babi dihias secantik mungkin. Kalau leluhur yang dihantarkan laki-laki, maka hiasannya juga pakaian laki-laki. Biasanya baju yang diberikan juga baru dan terbaik. Ini semua agar doa yang dipanjatkan bersama dengan seserahan ini bisa diterima dengan baik. Mame, babi yang ini besar sekali. Mungkin sekitar 200-an kilo ini. Nah, untuk mencegah supaya babi sonde berontak, ketua adat ada baca mantra untuk kasih tenang babi. Kalau suku Atbatu, dompung leluhur adalah perempuan, jadi babi dihias pakai pakaian dan aksesoris perempuan. Sekarang sudah siap semuanya, tinggal kotong angkut dan kotong antar ke tempat tuan rumah. Adit tuhere, ini babi kah kontainer, membarat ameli. Memang son ada yang lawan. Ayo semangat. Beta jadi ikut terharu. Ini adalah tanda bakti terakhir anak-anak suku untuk para leluhur. Buat dong, son ada yang lebih mengharukan dan menusuk hati daripada saat melepas arwah menuju peristirahatan terakhir. Suku Kemak menerima ratusan ekor ternak sebagai seserahan dari suku-suku yang diundang. Dan hari ini adalah pemotongan kerbau dan sapi. Bantu boleh? Boleh. Angkat ini ya. Puas semua kok? Ada yang unik dengan ini masakan. Ritual kenduri kematian ini sebelum hari ternak dipotong, masakan hanya bisa direbus, son boleh taruh bumbu macam-macam. Alasannya karena suku ini sedang berkabung, jadi ketong semua harus prihatin toh. Yang lebih unik selama hari perayaan ritual yang kurang lebih berjalan 10 hari, tuan rumah yang laki-laki son boleh mandi dan bercukur. Ini alasannya
Selain juga karena berduka, apabila dilanggar akan mendapatkan musibah dan dia pun ritual son akan berjalan lancar. Sonde mandi, tapi karena sekarang ternaknya sudah dipotong, maka masakannya sedikit agak longgar. Ya masih boleh pakai bumbu lah, tapi tetap son boleh macam-macam. Cukup pakai bumbu sederhana sah. Potong begini tuh, Mama. Pekerjaan memotong daging untuk dimasak dilakukan oleh mama-mama dan beta memilih membantu mama-mama sah. Bumbu-bumbu dibuat dengan sederhana sah. Dan masakannya juga sangat sederhana toh. Ini kira-kira masak berapa lama, Mama? Lama. Lama ya? Cukup direbus sampai empuk, lalu campur bumbu-bumbu semua dan tunggu sampai masak. Mama masak dengan kayu bakar tuh ada depung kelebihan, ada depung kekurangan juga. Kelebihannya, masakan bisa merata matangnya. Ini anak saya, kalau ada anak-anak kasih anak calongnya. Mama minta tolong ya, Mama. Aduh, betul kuat lah. Tapi depung kekurangan, ya depung asap ini. Aduh, bikin beb mata berair. Tapi son apa-apa, ini demi budaya yang leluhur suberikan for katong. Setelah itu, beberapa proses sekarang katong selesaikan dengan makan bersama. Daging yang beta masak dengan mama-mama tadi dibagikan pada setiap orang, dan beta makan dengan para ketua adat suku Kemak. Pengalaman ini sudah jadi pengalaman yang luar biasa dan sonde akan beta lupa selamanya. Dan ini pun menjadi bukti betapa alam memberi banyak manfaat dan saling terhubung dengan ketong semua. Beta sekarang sudah bapak-bapak tetua adat dan anak-anak ini mau cari madu hutan. Iya, bukan lebah yang tinggal di pohon. Walaupun berjenis sama, tetapi kali ini sarangnya ada di dalam lubang batu. Không nào thấy mình nào mẹ ai mua nào ta ai mà nó mìm nào ai về vô thì về Di kamu di sini. Biar bapak sah. Nah, katong su sampai nih. Mama ini dia sarangnya. Bepung jantung nih rasa deg-degan, walaupun om-om ini bilang sonde apa-apa. Tapi tetap satu, namanya lebah, kalau diambil madunya pasti marah toh. Hai adik-adik, diam semua Jangan ada yang buat gerakan tiba-tiba. Ini dia madunya. Aduh, mama ini lebah pun banyak lah. Pahit. Orang-orang dulu bilang, kalau kotong bilang pahit-pahit, lebah sonde akan datang. Lebah banyak,
pasti dong madu juga banyak toh. Yaelah. Aha, betul toh, madunya banyak. Asik sekali ini. Saya bisa coba kau apa? Ambil. No, kalau bisa. Tidak gigit atau apa? Tidak. Tapi kalau kena gigit, Nanti gemuk di sini. Aduh, ini sekarang beta lah yang dapat suruh kasih masuk tangan untuk ambil itu madu. Hei, bapak nih, beta harus hati-hati nih. Oh Tuhan, bepun jantung rasa-rasa kayak mau talapasa. Lebah ada banyak sekali di bepun tangan nih. Tapi sekarang besu lega. Dan yang penting kau tong dapat depun madu lumayan banyak. Nah ini. kita sudah dapat madu nih, dapat depun sarang. Coba kita makan dulu. Iya, makan. Coba-coba dulu toh. Ayo Bapak. Iya. Ah, tapi sebelum kau tong balik, boleh toh cicip sedikit depun madu. Aduh, sadap sekali ya ini madu pung rasa. Pokoknya pas untuk kotong semua yang tegang-tegang tadi. Kita pulang sudah. Ayo Bapak, adik-adik, mana sudah? Ada beberapa fakta unik tentang lebah yang bosong semua harus tahu. Tindakan menyengat lebah adalah tindakan kamikaze atau bunuh diri. Ketika dia menyengat karena merasa terganggu atau terancam, maka sengatnya akan tertinggal di depo tempat menyengat, yang kemudian membuatnya mati beberapa saat kemudian. Ternyata si lebah madu ini juga sama dengan manusia. Lebah madu juga tidur antara 5 dan 8 jam per hari, dan bagi lebah penjelajah, ini berlangsung pada siklus siang malam, dan lebih banyak istirahat pada malam hari ketika kegelapan mencegah mereka untuk mencari serbuk sari dan madu. Lebah madu yang kekurangan tidur akan sulit untuk kembali ke depo sarang jika mereka mengunjungi bunga segar. Tidur yang lebih lama akan mengembalikan orientasi mereka dengan langit dan lingkungan sekelilingnya sebagai kompas mereka. Sekarang waktunya kotong semua masak toh. Masak ini untuk syukuran acara ritual lepas baik keluar rumah. Ada beberapa masakan yang kotong mau masak. Ada jagung bose, larva lebah, ubi manusia, dan jagung katemak. Dan ini dong bahan-bahan. Habis ini buat apa lagi? Diiris begitu habis. Dicampurin jagung nanti Mama dengan kacang tanah, kacang nasi, dan pepaya ini juga. Ini atau Mama? Kalau jagung katemang itu adalah campuran jagung dengan labu dan bahan-bahan lainnya. Jadi jagung bos. Oh, ditumbuk lagi. Iya. Kalau ini kita masak jagung katemang. Jagung katemang. Jagung ini harus kasih rontok supaya kotong masak lebih gampang toh. Ambil ini toh. Lalu pengahnya. Aduh. Setelah potong dan kupas habis itu labu dan kacang nasi, semua bahan dan jagung kasih masuk ke dalam tungku. Direbus sampai matang betul. Kalau jagung bose, lain lagi. Jagung bose sumasak dolo dari awal. Ini karena jagung bose butuh waktu rebus yang lama. Jagung bose son bisa dicampur banyak-banyak. Kalau di boti sini, biasa jagung bose dicampur dengan kacang nasi sah. Lebah nih yang ketong mau masak adalah larva lebah dan depun sarang. Larva lebah nih mempunyai protein yang sangat tinggi, jadi bagus untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Sarang lebah supaya ketong gampang mau masak, harus dikasih potong kecil-kecil dolo. Aduh, hampir saya lupa kalau ada tambahan untuk masak larva lebah ini, yaitu kelapa. Saya potong kelapa tuh Mama. Iya. Supaya cepat tuh Mama. Iya, silakan.
Mai trip bana soal. Inilah alat pemarut kelapa tradisional khas Boti, seperti kuda toh. Mama, sudah nih. Kelapa kotong ambil santannya untuk dicampur dengan larva lebah. Nah, tunggu sampai matang Kalau ubi cukup direbus begitu sah. Cuma ada satu tips merebus ubi manusia supaya empuk dan bersih, yaitu ketong kasih daun pisang di atas rebusan ubi. Nah, ini dia masakan-masakan terlezat suku Boti. Kalau su masak, berarti sekarang acara yang paling katong nanti, makan. Karena makan ini untuk bersyukur atas setiap ritual, maka katong semua makan di dalam rumah adat. Katong makan bersama dengan adik-adik, mama-mama, dan para tetua adat. Beta pikir, beta merasa sangat terhormat bisa makan bersama warga Boti. Kesederhanaan dan kearifan yang dong punya membuat beta merasa harus belajar lebih banyak lagi. Pagi ini, bedeng adik-adik mau mencari bahan yang lain untuk katong buat syukuran pelepasan perahu nanti. Yang katong mau cari nih, yaitu sayuran laut. Mencarinya son begitu susah. Hanya saja, beta harus menunggu air laut meti atau surut. Dan kebetulan malam nanti adalah malam bulan purnama, di mana surut air laut sedang rendah-rendahnya. Pas untuk katong mencari sayur laut. Nah, kebetulan toh, itu ada mama yang sedang mencari sayur laut. Ayo adik-adik, katong cari sayur lautnya. Sama kita cuma cari nih. Ayo sudah. Kau cari, kau sudah. Ahai, itu ada yang dapat. Oh, begini toh bentuk sayurnya. Beta sebelumnya belum pernah melihat yang namanya sayur laut. Ternyata seperti ini toh. Kalau ini sih, setahu B adalah sejenis rumput laut. Sayur atau sejenis rumput laut ini di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste sering dimanfaatkan sebagai bahan untuk dibuat makanan. Selain harus dimasak, sayur atau rumput laut ini juga bisa langsung dimakan. Yang agak panjang ini namanya, dan kalau yang bulat, dia pun nama. Keduanya memang termasuk sebagai jenis dari rumput laut. Adik-adik ini pun cepat lah. Beta saja son mudah cari ini barang. Rumput laut ini ternyata punya berbagai macam manfaat. Di antaranya mengandung vitamin K, zat besi, kalsium, serat alami, omega 3, dan yodium. Ayo ini, cari sudah. Waduh, dengan kandungan sebanyak itu, manfaat sayuran laut untuk katong pembadan nih pasti banyak Di antaranya memperlancar pencernaan, mengurangi lemak jahat dan peradangan, dan juga mencegah pengeroposan tulang. Memang sonde main-main si rumput laut ini. Hebat kandungannya, hebat pula manfaatnya. Alam memang selalu memberikan banyak manfaat untuk katong semua. Ayo adik-adik, kira-kira sudah dapat banyak kok sonde? Aduh, sudah sore ini kita pulang suko. Sudah banyak toh semua toh? Besok pagi baru kita kembali lagi. Ayo sudah, jalan sudah. Sudah semua.
Sekarang baru saatnya ketong masak toh. Ketong mau masak kelawar laut, ubi kukus, dan sagu. Dan ini bahan-bahannya. Kali ini beta ditemani mama-mama dan nona-nona yang cantik ini. Beta dan Maya kebagian tugas untuk tumbuk ubi kayu yang sudah dikeringkan. Sedangkan kakak Kartini, Enji, dan Putri ada kupas sayur lautnya. Sayur laut ini memang harus dikupas kulitnya untuk dapat dalamnya yang menyerupai kenari. Setelah itu dicuci bersih. Ubi kayu harus ditumbuk sampai halus sekali. Ini supaya ketong mudah untuk dicampur dengan bahan lainnya. Nah, kalau su halus, ubi kasih keluar. Terus ketong campur dengan kelapa untuk buat adonan. Nah, bikin halus sudah. Bikin halus supaya campur kelapa. Susah-susah gampang buatnya. Gampang karena hanya dicampur kelapa sah. Dan sulit karena butuh tenaga ekstra supaya adonan tercampur dengan baik. Ini lain bukan temuin. Minta maaf. Tidak apa-apa. Kalau tidak apa bukan terus. Tetapi kalau buat dengan nona manis begini, beta rasa semua jadi mudah sah. Hehehe. Setelah dicampur jadi adonan, ubi kayu dikukus di kukusan yang tradisional. Alatnya dong buat dari anyaman bambu atau gewang. Lalu didiamkan beberapa saat. Mama sudah nih kok mama? Ya, ini ya. Dan jadilah ubi kukus ala desa perbatasan. Aduh, beb parut cuma nyanyi sani. Resko, sabar Resko, ketong harus tunggu semua masak dulu, baru ketong makan sama-sama toh. Mama-mama kebagian iris bumbu dan kasih potong sayur laut yang panjang. Kasih potong kecil-kecil supaya gampang tercampur. Setelah selesai, sayur laut campur dengan bumbu yang lain untuk buat lawar. Mama yang ini juga kebagian untuk buat adonan kue sagu. Sagu dihancurkan menjadi halus, lalu dicampur dengan kelapa. Setelah itu dong bakar secara tradisional. Pertama, mama kasih adonan sagu di atas seng. Lalu kasih daun di atasnya. Dong kasih seng lagi. Dan kasih sagu lagi di atasnya. Bagian yang sumatang bisa langsung diangkat. Terus daun diletakkan di atas lagi. Dan dong kasih adonan lagi. Begitu pokoknya seterusnya. Dari dong aroma sah bisa buat beta parut menyanyi ini. Tetapi sabar toh, ini tinggal satu masakan sah. Sayur laut yang tadi kakak Kartini kupas dan bersihkan dimasukkan ke dalam air yang sudah mendidih. Bumbu-bumbu kasih masuk semua, lalu ikan juga kasih masuk. Tunggu beberapa saat sampai air mendidih. Nah, kalau sudah masak, tinggal angkat sah.
Aduh, ini makanan-makanan dong nih. Terlihat enak semua. Sekarang saat yang paling beta suka, yaitu makan. Ayo makan. Makan bertambah nikmat dengan bahan makanan yang disediakan oleh alam. Dan saat syukuran begini, nona-nona di desa biasanya juga menari likurai untuk menambah meriah suasananya. Dan kalau sebegini, makan jadi bertambah nikmat dan lezat toh. Ini pun menjadi bukti betapa alam memberi banyak manfaat bagi katong semua. Desa ini selain dikenal orang sebagai desa perbatasan dengan negara tetangga Timor Leste, di Mota Ain ini juga dapat ditemui para pembuat garam. Cuaca di sini ekstrim sekali, matahari terasa panas sekali. Beta rasa nih matahari di sini nih ada 2. Aduh, kagak sama matahari garam. Di sini ada. Garam ada. Aduh mama, bisa minta garam kok mama? Iya bisa, tapi ini datang bantu dulu. Oh, kotong bantu, baru kotong minta sedikit mama. Iya. Nah, masuk kotong bantu buat. Ayo, masuk bantu mama. Pertama, B dan adik-adik kasih bersih lumpur yang lama dulu di tempat penyaringan garam. Ini kotong buat apa nih? Tapi pertama kita angkat lumpur dulu. Angkat lumpur ini? Ya. Mari sama-sama, semua. Aduh, adik Manek nih banyak omong mati. Sabar beta mau kasih adik Manek pelajaran dulu. Nanti kena muka ini kena muka. Surasa toh. Mama ternyata son gampang kasih bersih lumpur begini. Dari tadi cuma kita pembaran saya yang tambah kotor. Tetapi tempat penyaringan son bersih-bersih ju. Itu angkat itu surah mana? Sudah nih mama. Sekarang buat kemana nih mama? Mau siram di sini siram. Lalu pasir potong kasih rata bye-bye. Kasih tambahan Manek. Sudah habis kau semua? Sudah nih mama. Habis buat apa nih mama? Angkat tanah. Angkat tanah. Ayo kotong angkat tanah. Kalau surata kasih tambah tanah lagi di atasnya. Dan kasih rata lagi. Lapisan-lapisan ini fungsinya membuat kotoran-kotoran tertinggal di penyaringannya. Pasir, tanah, dan hanya air yang bersisa yang akan jatuh ke ember. Ambil satu. Terus ketong dengan adik-adik ambil air di rawa-rawa yang nanti menjadi calon garam. Ayo adik-adik, Totong ambil air untuk buat garam. Air be ambil secukupnya sah. Dengan sinar matahari seterik ini, be yakin garam akan jadi dengan bagus. Betul, Su. Sabar tuh, pelan-pelan nih. Kasih penuh tuh. Yang suka kosong DP ember pi duluan sudah. Hasil saringannya akan jatuh di ember ini. Coba lihat, jernih kan airnya? Nah, air ini yang mau kotong bawa untuk proses pembuatan garam berikutnya. Nah, mama kita suka sepenuh tuh mama. Sepenuh di sana mama. Aduh panas Nah, sudah. Di sana sepenuh. Nah, ini sudah jadi nih kok mama. Sudah. Mau kasih keluar. Mau kasih keluar, bisa bantu toh? Bisa. Mari sudah. Bagaimana cara mama? Untuk menjadi garam yang bagus, air tadi harus dimasak dulu. Disinilah tempat memasaknya. Memasak garam membutuhkan waktu yang cukup lama.
karena katong harus tunggu sampai air mendidih. Aduh Manik, kok kenapa Manik? Kok sedih kah? Kena azab. Oh, kena asap. Kau nih kira kau kena pukul ke apa kah? Kau cengkau cuma nangis ya. Aduh. Kita tiga menangis sama-sama nih, kena asap semua tuh. Aduh. Dan rasanya panas sekali. Apalagi cuaca di luar panasnya bukan main. Kalau su mendidih, garam tinggal katong ambil sah. Garam di tos. Mantap. Bantu mama tadi toh. Nah, inilah garam khas Mota Ain yang rasanya pasti mantap.